Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa banyak cakap lagi langsung saja kita gaskan ya. Di awal film kita diperlihatkan di mana si Jack serta anggota mafia sedang main kartu sambil membahas pertandingan sepak bola. Tak berapa lama datanglah beberapa anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli. Tapi aksi mereka ketahuan. Si Ilir pun menodong salah satu agen dan si Jack berusaha mengingatkannya supaya tidak membunuh anggota polisi. Dia pun mengambil pistolnya dan si Jack pura-pura menodong si agen tersebut. Hingga tak berapa lama dia pun menembaki salah satu anggota mafia dan setelah itu terjadilah baku tembak dan mereka berhasil menangkap si Ilir. Film berlanjut di kantor polisi. Agen yang menyamar protes ke komandannya karena tidak memberitahu kalau ada agen yang menyamar selain mereka. Disinilah baru ketahuan kalau ternyata si Jack seorang anggota polisi. Si komandan mengenalkan seorang inspektur bernama Hoxha sebagai komandan tim yang baru mereka. Dia juga memberitahu kalau mereka berlima mulai sekarang harus melapor kepada si Hoxha. Sedangkan di tempat lain anggotanya melapor ke bos mereka yang bernama Frank kalau si Ilir ditangkap. Tapi si Frank santai saja. Kembali ke kantor polisi di mana si Hoxha menunjukkan foto si Frank sebagai target mereka. Karena si Frank ini mengontrol semuanya dan jika berhasil menyingkirkannya maka semua masalah akan teratasi. Si Hoxha juga menunjukkan foto tangan kanan si Frank yang bernama si Besni. Dan si Besni yang mengatur semua urusannya si Frank di negara ini. Setelah mendengar penjelasan si Hoxha yang panjang, si Jack memutuskan untuk menginterogasi si Ilir. Dia pun memberikan dua pilihan kepada si Ilir, yaitu kerjasama menangkap si Frank atau menghabiskan 20 tahun di penjara. Tapi si Ilir justru marah. Film berlanjut, si Jack mulai mencari informasi tentang si Frank kepada seorang anak kecil yang bernama si Nico dan menyuruhnya untuk meneleponnya kalau melihat si Frank. Sedangkan di kantor polisi, si Elena menemui si Ilir yang sedang tiduran di sel. Tapi dia langsung pergi sambil menangis karena si Ilir seperti mengenalnya dan memanggilnya dengan nama Greta. Malam harinya si Nico masuk ke sebuah klub malam dan di dalam si Jack dan yang lainnya sudah standby. Melihat si Nico sudah keluar dari ruangan bandar narkoba yang bernama Besi, si Jack dan yang lainnya langsung menggerebeknya. Tapi saat baku tembak, si Lurik dan si Nico tewas tertembak. Film berlanjut saat ngobrol dengan si Hoxha, si Enchi memberikan sebuah map kepada si Jack. Setelah melihat isinya, si Jack menemui si Ilir di sel, lalu melemparkan map tersebut. Dia pun memberitahu kalau map itu dia dapatkan dari si tangan besi. Si Ilir pun merasa panik karena isi map itu adalah foto-foto anak dan istrinya. Hingga beberapa jam kemudian, sebelum memberitahu informasi tentang si Frank, si Ilir mengajukan syarat supaya melindungi istri serta anaknya. Dan itu semua harus tertulis di atas kertas. Si Hoxha pun mengabulkannya. Setelah menandatangani berkasnya, si Ilir pun memberitahu kalau hari Minggu akan ada pengiriman obat-obatan terlarang bernilai $1 juta dan pembelinya orang Italia serta tempat transaksinya di sebuah gudang.
Setelah menceritakannya, si Ilir kembali menyindir tentang pengkhianatan sambil memanggil si Elena dengan nama Gerta. Mendengar itu, si Elena langsung pergi. Si Jack dan yang lainnya pun menyusulnya. Karena terus didesak, akhirnya si Elena cerita kalau dulu waktu berumur 14 tahun, dia adalah anak buah si Besni, hingga dia berhasil kabur dan menjadi anggota polisi untuk membalaskan dendamnya. Sedangkan di markasnya si Frank lagi latihan tinju, hingga anggotanya datang memberitahu kalau si Besi sudah ditangkap dan mungkin target berikutnya adalah si Besni. Tibalah hari Minggu di mana si Jack serta anggota yang lainnya menuju lokasi yang diberitahu si Ilir. Dan si Hoxha tidak mengizinkan si Kolo ikut karena baru sembuh. Tapi sesampainya di tempat, mereka justru menemukan si Frank yang lagi duduk santai, dan mereka pun membawanya ke kantor polisi. Film berlanjut, si Hoxha menginterogasi si Frank, tapi karena tidak cukup bukti mereka tidak bisa menahannya. Belum lagi pengacara si Frank sudah datang. Sebelum pergi, si Frank justru mengatakan apabila si Hoxha kembali datang ke tempatnya, maka dia dan anggotanya akan diperlakukan seperti hewan. Mendengar omongan si Frank, emosi si Jack pun memuncak hingga dia menemuinya dan mengatakan akan menangkap si Frank suatu hari nanti. Tapi si Frank justru mengabaikannya. Setelah si Frank pergi, si Jack protes kenapa si Hoxha membiarkannya pergi. Si Hoxha menjawab tidak ada dasar mereka menahannya karena gudang yang mereka grebek kosong. Dia pun mengajak si Jack dan yang lainnya bermain cantik supaya bisa menangkap si Frank. Film berlanjut, si Jack menemui rekan-rekannya dan mengajak mereka untuk menangkap si Besni, karena menurutnya si Besni pasti menyimpan informasi tentang kejahatan si Frank. Mendengar rencana si Jack, rekan-rekannya pun menyetujuinya. Tibalah malam harinya di mana si Jack dan rekan-rekannya menuju lokasi di mana si Besni biasanya bersenang-senang. Sedangkan di tempat lain, rombongan si Hoxha diserang di perjalanan saat hendak memindahkan si Besi dan si Ilir. Si Hoxha dan si Ilir pun mereka tembaki serta anggota polisi yang mengawal. Setelah mengirim si Besni ke alam lain, si Jack dan rekannya menuju lokasi di mana rombongan si Hoxha diserang. Sesampainya di lokasi kejadian, si Jack langsung menodong dan meminta HP si Kolo. Tentang pemindahan itu, si Jack hanya cerita kepadanya karena sudah ketahuan si Kolo justru bunuh diri. Film berlanjut, si Frank lagi menonton berita di mana komandan polisi sedang berpidato tentang kematian si Hoxha serta anggota polisi yang lainnya, dan dia berjanji akan memburu para pelakunya. Saking emosinya, dia pun menembaki si Besi yang datang meminta maaf. Sedangkan di kantor polisi, si Elena berusaha menenangkan si Jack yang lagi marah-marah, dan dia memberitahu kalau mereka sudah mendapatkan izin untuk menangkap si Frank. Setelah itu, si Jack serta rekan-rekan polisinya langsung menuju ke sebuah desa tempat persembunyian si Frank. Dan si Frank menyuruh anggotanya bersiap-siap. Sesampainya di lokasi, rombongan polisi langsung ditembaki hingga terjadilah baku tembak.
Akhir cerita, si Jack dan rekan-rekannya berhasil mengirim orang yang punya kekuasaan dan pengaruh besar ke alam lain. Dan film pun selesai.